Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rama dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang masa praaksara. Masa praaksara itu adalah masa sebelum ditemukannya tulisan. Di masa praaksara ini kita akan membaginya dengan dua penyebab. Yang pertama itu pembagian berdasarkan geologi. Geologi ini adalah pembagian berdasarkan ilmu bumi ya. Yang pertama itu adalah Azoikum yang terjadi di lebih kurang 2500 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya adalah keadaan bumi pada masa ini masih panas dan pada masa ini belum ada tanda kehidupan. Nah, setelah masa Azoikum ada zaman Paleozoikum yang terjadi lebih kurang itu di 340 juta tahun yang lalu. Nah, di masa ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, hewan-hewan kecil seperti amuba, lalu jenis ikan-ikan kecil, dan jenis-jenis ganggang. Nah, yang ketiga adalah yaitu masa Mesozoikum yang terjadi lebih kurang 140 juta tahun yang lalu. Pada masa ini sudah muncul nih binatang besar seperti dinosaurus, burung besar, dan jenis reptil lainnya. Nah, zaman masa Mesozoikum ini disebut juga dengan zaman reptil. Nah, setelah ini yang keempat yaitu zaman Neozoikum yang terjadi lebih kurang itu 60 juta tahun yang lalu. Tadi juga ada Archaikum, Mesozoikum, yang keempat itu Neozoikum. Yang Neozoikum ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu zaman tersier dan zaman yang kedua itu zaman kuartier. Untuk zaman tersier ini sudah hidup binatang yang menyusui seperti kera. Nah, yang kedua ada zaman kuarter. Nah, yang di zaman kuarter itu terjadi juga dua zaman, yaitu masa Pleistosen atau Dilithium. Nah, pada masa Pleistosen ini terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama Pleistosen atas, tengah, dan bawah. Nah, di Pleistosen atas itu muncul manusia-manusia, tapi manusia-manusia prasejarah. Kalau di Indonesia ada Homo wojakensis dan Homo solensis. Nah, di Pleistosen tengah ada Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Du Bois. Pithecanthropus itu apa sih? Pithecanthropus itu artinya Pithecanthropus manusia kera yang berbadan tegak. Nah, pada saat itu Pithecanthropus itu menggegerkan dunia pada saat ditemukan oleh Eugene Du Bois itu. Nah, yang terakhir itu Pleistosen bawah, yang paling tua di antara tiga zaman ini. Untuk manusia prasejarahnya itu ada tiga, Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Pithecanthropus robustus. Nah, kalau manusia kayak kita kapan nih munculnya? Nah, ini manusia zaman sekarang tuh munculnya pada zaman masa Holosen atau Alluvium. Nah, kita itu masuknya ke dalam jenis Homo sapiens. Jadi Homo sapiens itu artinya manusia yang cerdas. Nah, sekarang yaitu pembagian masa prasejarah berdasarkan arkeologi. Apa tuh arkeologi? Nah, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Jadi kita akan membahas tentang manusia zaman dulu tuh ngapain aja sih gitu. Nah, ini dibuktikan dengan benda-benda hasil kebudayaan pada masa itu. Untuk pembagian zamannya sebenarnya ada dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Lalu apa sih artinya Paleomesra Nenemega di Peru? Nah, artinya itu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, yaitu itu semua adalah zaman batu. Lalu yang terakhir itu Perundagian, yaitu zaman logam. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu nih, yaitu apa itu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum.
serta perundagian satu persatu. Yang pertama itu Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, zaman Paleolitikum apa aja nih hasil kebudayaannya? Yaitu berupa alat dari batu yang masih kasar. Yang pertama itu adalah kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak. Nah, ini contohnya kapak genggam nih. Lalu kemudian ini yang ketiga ini disebut dengan kebudayaan Pacitan. Nah, selain itu juga ada alat-alat dari tulang dan alat seperti yang digunakan untuk mencabik-cabik binatang atau mencabik-cabik daging. Nah, ini contohnya nih alat serpi yang digunakan oleh manusia purba. Nah, alat serpi dan alat tulang ini disebut dengan kebudayaan Ngandong. Nah, dari hasil kebudayaan ini kita bakalan tahu nih gimana cara mereka hidup. Nah, cara mereka hidup itu berarti mereka berburu, otomatis mereka akan berpindah-pindah atau nomaden. Mereka akan ngikutin binatang-binatang perburuan mereka. Lalu mereka hidup secara food gathering, yaitu berburu dan meramu. Lalu mereka pindah-pindah setiap hari ya, karena mereka masih belum paham dengan struktur alamnya. Nah, seperti ini nih. SpongeBob sama Patrick berburu. Nah, sekarang manusia pendukungnya apa aja nih, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus rectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Nah, ini di zaman Paleolitikum. Nah, setelah ini ada zaman Mesolitikum, yaitu batu madi atau batu tengah. Nah, hasil kebudayaannya apa aja nih? Yang pertama itu batu masih kasar seperti zaman Paleolitikum, seperti pebble, flax. Nah, pebble dan flax ini disebut dengan kebudayaan Bascon Hombin. Yang selanjutnya Jokai Mendinger atau sampah kerang. Nah, seperti ini ya, tumpukan kulit-kulit kerang yang ada di tepi pantai. Lalu kemudian ada kebudayaan Abrysosroch, yaitu goa tempat tinggal mereka seperti ini. Nah, dari hasil kebudayaan mereka kita akan tahu bagaimana cara hidup mereka. Nah, mereka ini udah semi nomaden karena mereka udah ada tempat tinggal, yaitu gua-gua tempat tinggal tersebut. Lalu selain nomaden, mereka itu sudah food gathering tingkat lanjut. Mereka sudah bisa menanam makanan sederhana seperti singkong. Nah, lalu untuk selanjutnya manusia pendukungnya apa aja nih? Yaitu bangsa melanozoid seperti Papua, Aceh, Aborigines yaitu dari Australia, Sakai. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang masa Neolitikum, yaitu batu muda. Pada zaman batu muda ini, manusia prasejarah ini sudah ada revolusinya, sudah berubah. Nah, yaitu berubah hasil kebudayaannya, itu berupa alat dari batu yang sudah halus, kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu. Udah ada perubahan ya, sudah halus gitu, dari sebelumnya kasar sudah menjadi halus. Lalu cara hidupnya mereka itu sudah bercocok tanam, sudah menetap. Mereka pasti sudah menetap karena sudah bercocok tanam seperti itu. Nah, otomatis mereka sudah food producing ya, sudah bercocok tanam seperti itu. Manusia pendukungnya adalah di sini yang pertama itu Proto Melayu tua, yaitu ada Batak, Nias, Dayak, Toraja, dan Sasak. Nah, itu dari zaman Neolitikum. Selanjutnya kita akan bahas tentang zaman yang terakhir, yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Megalitikum hasil kebudayaannya berupa batu besar yang berkaitan dengan aspek religi. Seperti itu. Mereka itu saat ini sudah punya religi. Mereka itu menyembah batu-batu atau menyembah roh nenek moyang yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Yaitu untuk hasil kebudayaannya ada menhir, dolmen, arca, gerabah, punden beludak, ubur batu, sarkofagus seperti itu. Nah, kita lihat nih,
ada arca batu, kubur batu, waruga, punden berundak, menhir, dan sarkofagus. Kalau kubur batu ya kuburan dari batu, arca dari batu. Kalau untuk punden berundak ya seperti batu-batu yang kumpulan batu-batu. Kalau sarkofagus itu peti mati, dolmen itu meja dari batu, menhir itu untuk tempat menyembah. Lalu bagaimana cara hidup mereka? Mereka itu sudah sedentary, yaitu menetap. Mereka pasti sudah menetap karena mereka sudah bercocok tanam atau food producing. Manusia pendukungnya masih sama, yaitu Proto Melayu Tua, Batak, Toraja, Dayak, Sasak, Nias. Inilah zaman Megalitikum. Nah, dari 4 yang tadi adalah merupakan zaman batu. Selanjutnya kita akan membahas tentang zaman selanjutnya, yaitu zaman perundagian, yaitu zaman logam. Zaman logam di Indonesia ini hanya mengalami masa besi dan perunggu, tidak melewati masa tembaga. Nah, apa itu hasil kebudayaannya? Nah, yang pertama itu nekara, yaitu nekara itu gendang seperti ini. Yang kedua moko seperti untuk mas kawin. Kemudian arca perunggu, arca dari perunggu. Kalau bejana perunggu, lalu kapak corong dan candrasa. Nah, seperti ini bentuknya. Semua ini adalah alat-alat untuk upacara. Nah, teknik pembuatan logam ini ada 2, bivalve. Nah, bivalve ini itu seperti ada cetakannya. Yang kedua itu acer perdue. Nah, acer perdue ini cetakan dari lilin. Lalu mereka cara hidupnya bagaimana sih? Yaitu mereka sudah sedentary, yaitu sudah menetap, dan sudah food producing, yaitu bercocok tanam. Nah, manusia pendukungnya adalah Detro Melayu atau Melayu muda. Nah, Detro Melayu contohnya ada Jawa, ada Sunda, ada Minang, dan Bali, dan orang-orang Manado. Nah, itulah zaman perundagian atau zaman logam. Nah, itulah tadi materi tentang masa prasajarah atau masa praaksara yang telah kita bahas bersama-sama. Nah, berikut ini adalah merupakan foto-foto dari peninggalan manusia prasejarah atau manusia praaksara di Indonesia. Nah, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Nanti tolong didengarkan atau ditonton lagi videonya supaya mengerti dan paham. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.